Halo teman-teman, balik lagi. Hari ini kita akan membahas soal kamera. Mungkin banyak teman-teman yang sudah tahu soal kamera ya dan cara settingnya. Cuman saya akan membahas lagi sedikit di sini ya. Hari ini kita akan membahas menggunakan kamera dan perekamnya. Oke, dan model hari ini adalah One Piece, si Luffy, teman-teman ya. Oke, mari kita akan mulai. Jadi pada dasarnya nomor satu yang bisa kita lakukan untuk belajar dari setting kamera adalah mode manual. Di sini ada mode manual. Teman-teman lihat manual M, ya M manual M. Lebih bagus teman-teman mulai belajar manual untuk di awal ya, supaya kita bisa mengerti gitu bagaimana fungsi dan cara kerjanya. Oke, kita mulai saja ya teman-teman ya. Oke, di manual itu nomor satu yang bisa kita ubah semua setting di dalam kamera, yaitu apa? Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini ada shutter speed. Shutter speed itu yang di sini nih. Nah, ini ada 180, 125, 160, 200 nih sampai berapa nih? Kalau APS-C 6000 saya sampai 4000 saja ya. Tapi kalau misalnya full frame sampai 1/8000. Oke, dan paling lambat dia bisa ke berapa ini? Berapa menit? Bulb. Ya, bulb. Nanti saya jelasin bulb itu apa ya. Terus ada 30 detik, 25 detik, 20 detik dan segala macam ya. Jadi nomor satu itu. Nah, itu shutter speed atau kecepatan ya. Terus yang kedua, kita ada punya setting di sini adalah aperture atau f. Aperture di sini seperti saudara teman-teman lihat sendiri, F tuh di sini F2, F22, 25, 28, 32 sampai macam-macam sampai F22 di sini. Gelap banget kan? Ya. Nah, di sini dia. Oke, misalnya F2 lah ya. Lalu terakhir ada setting ISO. ISO atau ASA, zaman film dulu itu disebutnya ASA, ASA 200, ASA 100, ASA 400 ya. ASA 800 tuh udah mahal banget tuh. Jadi zaman digital tuh sebenarnya enak. Jadi kalian tidak perlu mahal-mahal ya beli film zaman dulu gitu ya. Nah, ini ISO ini kita lihat ada ISO 800, 600, 500, 640, 400, 320, 250, 200, 160, 125 ya. Segala macam sampai ISO berapa ini? 25.600 ya. Saya tidak menganjurkan pakai 25.600 tentunya teman-teman. Biasanya kalau APS-C mentok-mentok sekitar 2.500, 2.000 ya. Kalau lebih dari itu akan sangat noise ya. Dan itu juga harus kondisi cuacanya bagus, maksudnya terang gitu ya. Kalau gelap itu noise-nya akan banyak banget teman-teman ya. Oke, mari kita lihat di sini. Misalnya ini. Oke. Jadi bagaimana menentukan terang atau gelapnya teman-teman ya? Mungkin ada yang bingung gitu. Oh, kalau gitu bagaimana saya tahu rata-rata yang terang dan gelap itu seperti apa? Jadi di sini terang atau gelap itu artinya exposure. Maksudnya zaman dahulu kala berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengekspos lapisan digital lapisan film, lapisan film zaman dulu ya. Tapi kalau sekarang kan udah digital, jadi berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengekspos sensor digital, kurang lebih seperti itu lah ya. Exposure yang tepat bagaimana terang gelapnya. Kita bisa lihat di sini bahwa semua kamera biasanya ada disebutnya light metering, teman-teman. Light metering ya. Light metering di sini biasanya kalau buat Sony dia ada di bawah. Kalian bisa lihat tuh ada plus 2, plus 17, 3, plus 10, 07, 03, 0. Nah, ini 0 plus 0,0 ya. Multimetering mm. Jadi kalian bisa coba di sini misalnya si Luffy belakangnya Going Merry tuh. Ini Luffy flag. Nah, apakah ini sudah benar expose-nya, terang gelapnya? Coba kita perhatikan. Ya, lumayan lah ya, cukup oke ya. Coba kita sedikit tambahin lampu teman-teman biar keren. Jreng ya.
Nah, wait, keterangan teman-teman, keterangan. Sudah ada aksen sedikit ya, Luffy-nya dikasih lampu. Oke, nah teman-teman, ini ISO 2000, itu bisa turunin lagi nggak? Oke, turunin lagi. Jadi supaya ini kan terang nih mukanya nih, teman-teman bisa lihat tuh, terang ya. Kita kurangin lagi. Kalau zaman mirrorless tuh enak, teman-teman bisa lihat langsung di layar dan bisa tahu, ini kurang lebih gimana ya. Dan teman-teman bisa lihat minus 1,3, minus 1 multimeternya di bawah situ, mm itu. Nah ini juga bisa cekrek. Nah tapi kalau ISO-nya diturunin sama kita, backgroundnya jadi gelap si Queen Mary-nya tuh. Jadi ini juga speednya ketinggian, harusnya nggak perlu segitu ya, turunin lagi. Saya 125 per 100 ya, karena saya pakai lensa 28 mungkin masih aman ya. 100 f nya seperti f2 aja biar Going Mary-nya kelihatan. Nah ini jadi terlalu terang, ini nggak perlu pakai ini cahaya tambahan. Nah kayak begini, ini lampu, by the way saya pakai lampu itu ya. lampu payung teman-teman. Oke, jadi ini kurang lebih seperti ini, ISO 800 flag. Oke ya, kita zoom. Nah, ini dia. Oke, ini sudah bagus kok. Teman-teman bisa lihat di sini kalau di Sony pencet atas untuk habis preview. Di situ ada sebelah kanan tuh ada histogram. Jadi ini kurang lebih oke lah, yang biru rata, hijau, merah naik sedikit ke kiri itu yang sisi yang lebih gelap maksudnya. Yang kanan sisi yang lebih terang, intinya begitulah. Ini untuk colornya, merah dominan, hijau agak dominan, biru rata, putih ini juga buat terang gelapnya ya, kurang lebih gitu ya, setting-settingnya segala macam. Nah beberapa teman ada yang nanya bagaimana kalau misalnya setting white balance katanya. Nah ini aku udah siapin nih, tunggu sebentar teman-teman. Jadi untuk setting white balance, di sini saya udah coba ganti pakai lampu kuning, tapi itu terlalu terang. Nggak apa ya, kita ubah aja ISO yang turunin, misalnya ISO 160. Nah ini kan si Luffy jadi kuning ya, teman-teman lihat sendiri tuh, Luffy-nya kuning. Nah yang bisa kalian lakukan adalah pencet di sini, kalau di Sony ada FN button. Di sini ada disebutnya white balance atau Kelvin ya. Jadi biasanya kita kan seringnya pakai auto nih, di sini nih auto AWB. Nah, AWB tetap kuning ya, Luffy-nya tetap kuning. Misalnya kasih lampunya seperti ini, kayak lampu begini, Luffy tetap kuning. Nah jadi bagaimana dong? Bisa kita setting white balance-nya, lampu incandescence atau lampu bulb ya, lampu kuning. Nah ini juga bisa tuh, jadi ya cukup lumayan kan daripada nggak kuning. Atau kita bisa pakai Kelvin di sini nih. Ini beberapa cara ya. Satu kan tadi pakai lampu ini WB bola lampu kuning. Lalu juga bisa menggunakan ini Kelvin. Nah Kelvin ini sebentar. Kelvin ini kalau angkanya kecil, dia bikin gambar kita jadi biru atau cold atau dingin lah intinya. Kalau misalnya angkanya besar, itu dia akan semakin besar, akan semakin kuning atau panas gitu ya. Nah, cold sama hot, ini hot, ini cold. Nah, cold. Nah, kurang lebih dengan kondisi ini bagaimana nih? Coba kita lihat Kelvin. Kurang lebih mungkin sekitar 2800 kali ya. Coba kita lihat. Track. Nah, zoom. Ya, kurang lebih seperti ini. Ya, tidak kuning kayak tadi lah intinya. Kalau misalnya auto,
dia akan kuning. Nah, itu kuning perbedaannya, kuning ya teman-teman. Sebenarnya ada satu cara lagi, yaitu dengan menggunakan white balance preset custom setup. Press the button to capture data central area of screen. Jadi daerah screen tengah ya. Nah, ini mungkin saya ada punya abu-abunya di sini nih. Atau bisa kelihatan nggak? Ini agak seperti biru ya, tapi sebenarnya bukan. Ini abu-abu. Nah, terus saya pencet tengahnya, nah, diambil datanya. Nah, itu kan abu-abu. Jadi dia bilang ini 6400 Kelvin. Coba kita lihat di sini. Oke. Sudah di set, enter. Oke. Nah, ini menurut dia segini Kelvin yang benar. Tapi ini mungkin tidak akurat ya, karena tadi tidak kena ke ininya, teman-teman. Jadi harusnya ke lampu kuningnya kena. Nah, begitu teman-teman. Ya, di set lagi. Oke. 3300K. Nah, ini mungkin benar. Kelvin ya, 3300 Kelvin. Oke. Lalu kita akan, nah ini 3000. Luffy-nya jatuh teman-teman. Oke, sebentar. Aduh, susah ya Kelvin. Susah Luffy-nya mau berdiri. Oke, ya terus. Nah, ini dia. Terangin sedikit kah? Oke. Crack. Oke, coba kita lihat. Nah, jadi ini kuning. Ini tadi setting manual kita ya. Ini kan normal, lampunya biasa. Ini kuningnya setting Kelvin kita. Di sini bisa kita lihat Kelvinnya 2800K ya. Terus di sini auto white balance AWB itu tulisannya ya. Lalu di sini hasil preset ya 3300K. Oke, jadi kita sudah belajar apa? Shutter speed hari ini, aperture F, dan juga ISO. Ketiga ini berhubungan untuk menentukan terang dan gelap ya. Oke, basicnya di situ dulu aja. Yang penting intinya adalah ISO ini nggak boleh kegedean karena dia akan noise ya. Jadi jangan dipaksakan sampai 1600 ke atas, 2000. Ya, amannya 2000-2500 tadi saya bilang kan. 3200 padahal ini akan noise sekali. Ini coba ya saya paksain nih 4000. Saya tekan dia sampai ISO 4000 dan f8. 6400. Masih segini nih. Waduh nih. Ya, F16 6400. Oke, sebentar. Yang jelas dia juga selain noise, dia juga akan bikin gambar lebih soft. Soft ini mungkin bisa karena dari setting F yang terlalu besar, F16, yaitu itu juga kualitas optik ngaruh teman-teman. Jadi jangan sembarangan F-nya F16, F22. Itu ngaruh, kualitas optiknya berkurang. Dan juga ISO juga jangan terlalu super tinggi, ini juga kualitas dari sensor kalian untuk menangkap gambar berkurang. Oke, kurang lebih itu. Terus apalagi yang akan kita bahas? Multimetering, teman-teman tahu ya. Kalau zaman DSLR lebih kelihatan ya, teman-teman tahu kan, ada hijau-hijau di bawahnya, kiri dan kanan gitu tuh. Ya cuma kalau di mirrorless yang saya punya, yang Sony ini, Sony A6000 nggak ada. Nah, ya, tapi ya tulisannya cuma mm doang tuh, mm. Kalau mode ini cuma ada exposure value, ini mode S, mode shutter speed only yang bisa kita rubah. Terus nih mode aperture only yang bisa kita rubah. Ada yang P program. Ya ini seperti auto ya, program.
Nanti untuk bahas lanjut lantannya bisa di video berikutnya, teman-teman. Ya. Untuk sekarang mungkin sampai sini dulu. Nanti teman-teman bisa lanjut lagi nonton di video saya berikutnya. Harap subscribe, komen, dan like. Thank you teman-teman. Bye.